Kuncinya manusia itu ada di pikiran. Kalau di René Descartes, pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi, kalau pikiran kita kacau, ya tubuh kita bisa terpengaruh ikut kacau. Semuanya berawal di pikiran. Kan ada yang sebaliknya. Semuanya berawal di materi, di fisik. Kalau fisiknya sakit, ya pikirannya kacau, Pak. Tapi kalau di René kan enggak, lebih banyak pikiran yang mempengaruhi tubuh. Ada orang yang fisiknya sakit, tapi pikirannya longgar saja, nyaman saja, senang saja. Tapi biasanya kalau orang pikirannya kacau, pikiranmu tidak karu-karuan, stres, depresi, tubuhmu terpengaruh. Kamu jadi males mau ngapa-ngapain. Pikiranmu adalah pikiran tipe males misalnya. Loh kan efeknya ke tubuhmu, kamu tiap hari rebahan, disuruh apa-apa enggak mau. Rencana saya banyak, Pak. Yo hanya rencana. Enggak ada yang jalan satupun. Kemarin libur 2 bulan ngapain aja? Yo, saya sebenarnya ingin ini, ingin itu, Pak. Yo akeh tunggale. Kalau cuma sebenarnya ingin ini, ingin itu. Ya kamu sudah melakukan apa? Nah ini makanya kalau di René Descartes, pikiran itu nanti yang mengontrol fisik. Dialah yang menyuruh jasad kita untuk melakukan ini itu. Ya berarti memang mindset itu menggerakkan kita. Ditegaskan lagi oleh Immanuel Kant, ya pengalaman kita dari luar itu nanti akan diserap oleh pikiran kita. Jadi tadi loh, kita ngalami ini, pikiran kita nanti yang membahasakan. Ini besar, ini kecil, ini enak, ini enggak enak. Ini kualitasnya, ini kuantitasnya. Itu kan pikiran semua yang mengkategori-kategorikan. Kalian duduk saja sejer, pikiran yang ngatur. Ini lurus, itu belok, itu pikiran yang membahasakan. Jadi pikiran akan menjadi penyaring pengalaman. Dialah yang membahasakan pengalaman. Maka kalau pikirannya ngaco, ya pengalaman sebaik apapun akan dikacaukan oleh pikiran. Ya seperti sering saya contohkan, kalau pikirannya ngeres, mau lihat apa saja ngeres. Pikirannya buram, lihat apa saja buram. Jadi pikiran itu mirip kacamata kalau untuk hal yang fisik. Kalau kacamatanya merah, ya kalian lihat tembok yang kuning itu jadi merah. Kalau kacamatamu hijau, lihat tembok yang warnanya putih jadi hijau. Yang warnanya biru jadi hijau tambah biru jadi apa? Hijau tambah biru kok pink. Ya, jadi itu namanya yang pikiran kacau tadi ya, just tapi sekarang benar-benar jadi ruwet lagi. Nah, ternyata ya pikiran kan yang mengendalikan kita. Baik. Ada lagi. Terakhirlah ini ya, Sartre sama kamu. Kalau Sartre lebih menekankan bahwa kita itu makhluk merdeka. Pingin mindset apa saja bisa, itu istimewanya manusia. Tadi kita contohkan lalat lah, babi lah. Loh, manusia bisa jadi semuanya. Kamu pingin jadi orang kurang ajar, setengah kurang ajar, seperempat kurang ajar, bisa. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia sepenuhnya punya kebebasan memilih, meskipun ada efek dia harus tanggung jawab. Kalau di versi Sartre, ya kebebasan itu bukan nikmat, tapi kutukan.
Karena bebas, maka kita harus bertanggung jawab. Jadi versi Sartre, mindset itu suka-suka kita. Kita punya kuasa penuh untuk membentuk. Kemudian kamu, dulu kita pernah membahas beliau di absurdisme. Kalau versinya Albert, kamu hidup ini absurd. Mudah sekali kita terhanyut dalam ritme hidup yang absurd tadi. Maka penting bagi kita untuk melakukan pemberontakan, pembangkangan, kata beliau. Jangan mau begitu saja ditelan oleh arus. Kita harus berani melawan. Dan untuk itu diperlukan mindset yang teguh, mindset ketekunan, keseriusan. Jadi pemberontakan dan ketekunan nanti jadi kunci perlawanan terhadap absurdisme. Hidup itu pasti absurd, tapi kita bisa melawannya dengan jadi diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan. Baik, ini satu ilustrasi ya teman-teman, bagaimana para filosof juga sibuk menawarkan mindsetnya masing-masing. Filosof itu kan alirannya macam-macam, masing-masing aliran menawarkan cara pandang tertentu terhadap hidup. Jadilah dirimu, kuasailah sendiri hidupmu, eksislah sebagaimana engkau inginkan. Ini mindset eksistensial. Karena disitulah kalian akan puas. Kayak dulu di Maslow puncaknya aktualisasi diri itu ya ketika kita bisa jadi diri kita sendiri. Nah ini gaya Nietzsche. Jadi penting bagi kita untuk punya mindset eksistensial. Ini salah satu contoh ya para filosof. Semua filosof sebenarnya menawarkan mindsetnya sendiri-sendiri. Ini malam hari ini kita bawa beberapa contoh sebelum nanti kita membahas teknis-teknisnya. Kemudian William James, beliau nulis buku, kalau Nietzsche nulis Will to Power, kalau William James nulis The Will to Believe. Mindset kita itu banyak dibentuk oleh belief kita, kepercayaan-kepercayaan kita. Ada orang yang dijajah lama, tidak apa-apa. Kuat dia, tangguh. Kenapa? Dia punya belief bahwa dunia ini memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita menang. Dia jadi kuat. Jadi belief jadi sumbernya mindset. Tidak apa-apa kita kalah. Besok di akhirat kita balas, kita menang. Semoga ini tidak dipakai untuk sepak bola ya. Nanti untuk sepak bola kamu pakai mindset ini juga. Kalah tidak apa-apa. Atau pakai mindset kita harus wani ngalah. Karena orang ngalah itu mulia. Nanti pakai ini yo, tidak menang-menang sepak bola kita. Ini contoh. Jadi bagaimana belief bisa jadi sumbernya mindset yang luar biasa. Yang bisa kita pelajari dari William James. Ini juga sangat terkenal tentang anak. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau, mereka lahir namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan hak. Catatan pertama, anak-anak kita, tanda petik ya, anak itu bisa anak lahiriah, yo anak beneran. Boleh kamu tafsirkan murid, boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing. Jadi awalnya memang anak-anak lahiriah, yaitu memang dari kita sih, kita yang melahirkan, kita yang bikin mereka hadir di dunia. Tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya. Mereka cuma lewat kita.
Maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak itu menyesatkan. Tidak bisa orang bikin anak. Siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya istri, punya suami, berhubungan terus, ayo kita bikin anak? Tidak bisa. Yang bisa menentukan kamu hamil apa enggak kan bukan dirimu. Kamu isoe kan cuma main gitu aja. Hasilnya kan tidak tergantung dirimu. Secanggih-canggihnya sains, tidak bisa bikin anak. Oh sekarang kan bisa Pak, bayi tabung, bisa inseminasi buatan. Itu toh tidak 100%. Bayi tabung ya iso gagal, inseminasi buatan bisa gagal. Kita tidak bisa bikin anak. Bayi tabung itu kan cuma mengkat prosesnya, mempertemukan telur sama sperma di luar itu. Jadi olahraganya tidak ada tapi langsung jadi. Prosesnya kan sama. Itu kan juga tidak jaminan juga. Seandainya jadi, berarti kan bukan kita penentunya. Kita cuma kelewatan. Kita cuma dititipi. Biar anak ini hadir. Maka dia bukan milik kita, bukan hak kita. Itu rumus pertama. Jadi, terus kalau bukan hak kita, kenapa? Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam impian. Jadi, besok kalau kalian punya anak, ajarilah cara berpikir, ajarilah cara mengambil keputusan, beri wawasan sebanyak-banyaknya, tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa. Biarkan mereka sendiri yang milih. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri, itu maunya Gibran. Sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang-panting les ini, les itu, les piano, les olahraga, les biola, bahkan disuruh ngafalin Quran. Bukan salah, cuma kalau ini lahir dari paksaan akan mencederai jiwanya. Biarkan mereka sendiri milih. Kita tawarkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka butuh. Kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan. Tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka. Jadi, tidak ada cita-cita warisan. Kan ada bapakmu dulu mau jadi dosen, tidak bisa-bisa. Kamu ya yang jadi dosen, itu namanya cita-cita warisan. Tidak, ya kalau kamunya sendiri pas mau jadi dosen, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kan masalah nanti. Tidak akan maksimal. Kalau karirmu tidak sesuai pilihanmu, sama kayak kuliahmu sebenarnya kamu nggak mood, bukan jurusanmu, bukan yang kamu inginkan, jangan berharap kamu excellent di situ. Pilih sendiri hidup. Nah, ini nggak nyuruh pindah fakultas ya, itu cuma ya kamu sendiri yang ngukur hidup. Ya bisa, mungkin kamu bisa jadi orang kaya, tapi kalau bukan jiwamu, kamu tidak akan sukses, tidak akan jadi sesuatu. Jadi, jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Kalau rumah masa depan kita kan sudah jelas. Oke, terus. Kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupai. Ini agak dalam tafsirnya. Kenapa kita boleh menyerupai mereka? Karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan. Kita ini orang masa lalu. Kadang-kadang kalau nggak ingin out of date, kita harus ikut logika hari ini. Logika anak-anak muda hari ini. Maka boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini. Tapi jangan maksa mereka untuk menyerupaimu. Karena kamu hidup di masa lalu. Di masa lalu belum ada laptop, belum ada HP, belum ada Samsung, iPhone.
Nggak usah dipaksa anaknya, nggak usah pakai laptop Samsung, nggak usah pakai HP, nggak usah lihat TV, itu bid'ah semua. Dulu nggak ada zaman Nabi. Nggak. Jadi logika zaman, ya selain yang dogmatis, logika zaman dia punya alurnya sendiri. Kalau nggak ingin ketinggalan, ikuti logika hari ini. Maka kamu boleh menyerupai mereka. Oh, kalau nggak ngikuti logika hari ini, mungkin kita nggak bisa loh ngatasi cara ngomongnya aja. Anak SMP hari ini itu mungkin kamu nggak paham. Artis idolanya siapa? Kemudian yang dilihat di internet itu apa saja? Gaya ngomongnya. Kamu mau coba SMS ya anak SMP itu, singkatan-singkatannya, oh pening kamu mesti. Ngalang-ngalai sing mahasiswa. Nulis nanti aja NNT, KT, KTM, DMN, YACH, itu macamnya susah. Ya kan? Jadi wes ikuti logika hari ini. Itu maunya Gibran. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa ngontrol mereka. Mereka akan lepas. Maka kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu panah, anak panah yang meluncur. Jadi kita ini busur. Kita tarik anak panah itu, kita arahkan kemana, tapi begitu lepas, nggak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kadang agak menceng sedikit kena angin, kadang agak muter, kadang yopas, kadang macam-macam. Jadi biarlah kita arahkan, tapi dia mau lepas kemana, silahkan, itu hak dia untuk milih. Terus ada perkawinan. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa, bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai dua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Jadi, kalau kita sedang jatuh cinta, tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi. Apalagi kalau sudah kawin, perkawinan. Perkawinan itu bisa laki-laki dan perempuan, bisa guru sama muridnya, bisa dosen sama mahasiswanya, bisa takmir sama jamaahnya. Maksudnya bukan kawin-kawin itu. Kalau orang Buddha sering bilang kita ketemu ini jodoh loh. Maksudnya bukan jodoh kok terus dikawini semua, enggak. Jadi dalam perkawinan itu termasuk dosen sama mahasiswa, pemimpin sama yang dipimpin, presiden sama rakyatnya, salinglah berkasih sayang. Cuma biarkan masing-masing dalam jati dirinya sendiri-sendiri. Jangan mendominasi, jangan mensubordinasi, jangan menjajah, jangan mengubah-ubah, memaksa-maksa. Biarkan sesuai dengan identitas. Berikan kasih sayang tanpa harus mengubah. Baik mengubah dia atau mengubah dirimu. Kalau masih ada mengubah aku atau mengubah dia, berarti masih ada negosiasi. Aku mau jadi pacarmu asal kamu berhenti ngerokok. Itu negosiasi, belum cinta beneran. Aku mau jadi pacarmu asal kamu pindah kos-kosan ke sini. Nah, itu juga negosiasi, mesti boleh enak itu. Nggak, biarkan masing-masing sesuai jati dirinya. Aku mau jadi istrimu kalau kamu pindah agama. Kalau pindah agamanya karena terpaksa, nilainya ndak ada.
berarti tidak dari kesadaran. Yang secara formal monggo, tapi secara etis nilainya tidak ada. Karena orang yang dipaksa itu tidak bisa dikasih nilai. Maling kok dipaksa, itu ya polisi ini sing dihukum yang maksa maling. Merkosa kok dipaksa juga nggak bisa kena hukum. Misalnya kamu habis merkosa terus ada polisi, oh saya dipaksa ya Pak, kalau nggak memperkosa saya dibunuh, gimana? Kan itu nggak ada nilainya meskipun perkosaannya sukses. Yaudah, kalau iya kan segala yang dipaksa itu tidak ada nilainya, termasuk agama. Kamu tidak harus senang-senang, wah gara-gara saya dia masuk Islam. Tapi kalau masuk Islamnya negosiasi biar hanya untuk bisa kawin, ini tidak ada nilainya. Oke, bahkan bukan cinta. Wah, demi cintanya padaku dia mau ganti agama. Tidak, itu negosiasi. Belum cinta. Jadi saling beri minuman tapi jangan minum dari cawan yang sama. Terus bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Biarkan dia sesuai jalurnya. Biarkan yang piano bunyinya kayak piano. Biarkan yang gitar bunyinya kayak gitar. Tidak usah diseragamkan. Dari situ muncul keindahan. Kita Muslim sesama saudara. Cuma yang NU saja, yang Muhammadiyah enggak. Tidak indah itu. Indah itu yang berbeda biarkan beda. Tapi bisa kompak. Lagu yang indah itu alat musiknya macam-macam menghasilkan lagu yang enak. Kalau alat musiknya cuma satu, gong saja misalnya, semuanya harus gong, tidak enak. Paling suaranya dong 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 gitu, tidak enak. Gitar saja juga tidak enak. Lebih enak ada gitarnya, ada biolonya, ada pianonya, ada gongnya, ada main bareng, kompak, cocok iramanya, indah. Kalau cuma satu nada tidak indah. Itu rahasia dari ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita saling membagi kasih sayang. Kalau cuma satu ya ndak ada di situ, ndak ada di sini. Oke, terus berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya, sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Ini yang saya bilang, kita harus mencintai tapi tidak saling mengubah, tidak saling mendominasi. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat, dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing. Jadi, perbedaan adalah kekuatan, perbedaan adalah keindahan. Kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah, masjid ini ambruk sejak lama. Kenapa masjid ini kuat tidak ambruk? Karena tiangnya berjarak, beda-beda, tidak satu. Jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam, itu kekuatan kalau pengelolaannya benar. Kalau tiang ini marah yang sebelah selatan sama tiang yang di utara, ngumpul di selatan semua, Islam itu yang selatan, masjid ini ambruk. Dia jadi kuat ketika tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing. Kalau orang Islam itu filosof semua, bubar juga Islam. Orang Islam fikih, fuqaha semua juga tawuran, isinya rebutan dalil. Orang Islam sufi semua juga rusak, nggak ada yang mau kerja jadi presiden, jadi panglima perang. Jadi macam-macam itu kekuatan. Kamu nggak usah meratapi macam-macam itu. Yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa. Oke, rahasianya di situ. Terus, apabila cinta memanggilmu,
ikutilah dia, walau terjar berliku-liku jalannya. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah, walau pedang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu. Dan jika dia bicara kepadamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara, menghancurkan, melantakkan taman kota. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalibmu. Demi pertumbuhanmu, begitu pula demi pemangkasan. Jadi catatan pertama dari bait ini, yang pertama, cinta itu datang. Tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Kan ada istilah mencari cinta, mengejar cinta. Susah. Kenapa? Cinta itu sifatnya datang. Makanya orang selalu jatuh. Di Indonesia kan bahasanya jatuh cinta.